Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, seiring dengan perkembangannya teknologi modern hari ini, maka mudah sekali bagi orang untuk mendeteksi atau untuk melihat sesuatu yang tidak nampak dengan kasat mata, saudara ya. Misalnya di jalan-jalan, di Jakarta ini ada CCTV yang dapat memantau, dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, nomor kendaraan bisa dideteksi, saudara. Kemudian, saudara, di rumah kita juga kita bisa melihat apa yang terjadi di sana ketika kita tinggalkan rumah kita, karena kita bisa pasang CCTV di mana-mana, saudara. Tapi CCTV yang kita pasang itu hanya bisa mendeteksi, bisa memperlihatkan kepada kita area-area yang dapat dijangkau oleh CCTV. Tapi area yang tidak bisa dijangkau, kita tidak dapat melihatnya, saudara. Nah, saudara, menarik sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melihat apa yang kita bisa lihat, dan Dia juga dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Untuk itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah peristiwa ini terjadi di Nazaret, di kota Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia sampai di sana, maka dikatakan dibawalah orang kepadanya seorang yang lumpuh. Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan, saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Setelah jawaban Tuhan Yesus dan perkataan Tuhan Yesus ini sesuatu yang tentu mengkagetkan mereka. Karena apa? Karena tujuan mereka adalah supaya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dari sakit fisik. Tetapi jawaban Tuhan Yesus kepada mereka adalah supaya orang ini dosanya diampuni. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan Dia adalah pribadi yang maha tahu. Hal yang lebih penting bagi orang yang lumpuh ini bukanlah kesembuhan fisik, tapi sesungguhnya kesembuhan secara rohani. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, dosamu diampuni. Nah, saudara, mendengar hal itu, beberapa orang ahli Taurat itu gusar, lalu mereka berkata dalam hati mereka, saudara, ia menghujat Allah, saudara. Nah, pada waktu mereka berkata demikian di dalam hati mereka, ayat 4 itu Tuhan Yesus berkata begini, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Wow, saudara, ternyata apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat itu Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tidak hanya tahu wujud fisik orang yang sakit, wujud fisik orang-orang ahli Taurat itu, tetapi Tuhan tahu apa yang terkandung di dalam pikiran orang-orang ahli Taurat itu, saudara. Saya kira sekali lagi ini hal menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya berkuasa untuk menyembuhkan penyakit secara fisik. Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa untuk mengampuni dosa, saudara, tetapi Dia pribadi ilahi yang mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Yesus menyatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Di sini Dia menunjukkan keilahiannya, pribadi yang mengetahui segala sesuatu apa yang ada di luar diri kita, dan Dia juga mengetahui sesuatu apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Saudara-saudara,
Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak saja mampu untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit secara fisik. Tuhan kita sekali lagi tidak hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa kita, tetapi Dia Tuhan yang berkuasa mengetahui segala sesuatu tentang hidup kita. Saudara, jika Dia Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang nampak dan yang tidak nampak di dalam diri kita, maka ada dua hal yang penting kita renungkan bersama-sama, saudara. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Artinya tidak ada hal apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan tentang diri kita. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Apapun yang ada kita pikirkan dan apapun yang ada di dalam hati kita, saudara. Bahkan, saudara, Dia tahu isi HP-mu. Mungkin ada orang lain tidak tahu apa isi HP saudara. Suami istri tidak tahu isi HP saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi HP saudara. Maksud saya begini saudara. Jika kita tahu, kita sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu segala-galanya, tahu apa yang kita pikirkan, tahu apa yang kita taruh di dalam hati kita saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menutup-nutup dan merahasiakan sesuatu di hadapan Tuhan. Mari kita jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, jujur dengan orang lain, jujur dengan orang-orang terdekat kita, dan terutama jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah saudara, mari kita hidup terbuka di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada yang tersembunyi. Dan Dia tahu kesulitan kita, dan Dia tahu kebutuhan kita. Seperti orang yang lumpuh. Memang dia butuh kesembuhan fisik. Tapi ada jauh lebih penting kebutuhan yang mendasar bagi orang itu. Dia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Saudara, itu adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita. Bukan saja kebutuhan fisikal kita, tapi kebutuhan rohani kita. Tuhan tahu dan Tuhan sanggup untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, saudara, datanglah dengan penuh keyakinan. Bawalah segala persoalanmu dengan penuh kejujuran kepadanya dan yakinkan saudara, Dia pasti menolong engkau pada waktunya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang tidak hanya maha kuasa menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami, tidak hanya Tuhan yang maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan Engkau juga berkuasa untuk mengetahui segala sesuatu yang rahasia di dalam diri kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bertanggung jawab untuk menjaga iman kami dengan sungguh-sungguh terbuka dan hidup jujur di hadapan Kau ya Tuhan. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.